Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program dialog spesial bersama saya Sylvia Agustina. Pembangunan merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai elemen seperti infrastruktur, tata ruang, tata wilayah, juga lingkungan hidup. Dan seperti apa kontribusi Dinas Perumahan, Dinas Kawasan Permukiman Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah dalam turut serta membangun daerah ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas PKPPCK, Pak Feni Librianto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu Sylvie. Pak, gimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Pak Feni, ini kan Dinas PKPPCK ya. Nah, kita kan turut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Apa saja yang menjadi ranah tugas kita dalam mendukung pembangunan? Mungkin gini Bu Sylvie ya, biar kita jelas dulu apa itu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya. Jadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya ini adalah merupakan salah satu perangkat kerja daripada pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah yang didasarkan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021. Nah, Dinas Cipta Karya ini itu di dalam bekerjanya, di dalam penyusunan programnya itu mengacu kepada visi dan misi daripada Kabupaten Lampung Tengah. Visi dan misi pada untuk tahun 2021 hingga 2026. Mungkin itu yang untuk dinasnya, Pak. Jadi alur kerjanya seperti itu. Dia mengacu kepada visi dan misi yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Tengah. Kita kan turut mendukung terutama dalam fokus infrastruktur, Pak. Nah, seperti apa? Apa yang sudah kita kontribusikan dalam pembangunan Lampung Tengah di sisi infrastruktur? Kalau terkait dengan infrastruktur, Dinas PKPPCK ini itu dia seperti saya katakan tadi mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Lampung Tengah. Kita melihat misi daripada Kabupaten Lampung Tengah ini itu pada misi kedua, lebih kepada misi keduanya yaitu mempercepat infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Yang di dalam situ banyak infrastruktur ya yang tertuang di dalam misi itu, tetapi kalau untuk cipta karyanya sendiri, untuk PKPPCK itu dia lebih kepada mengacu kepada standar pelayanan minimum seperti untuk sanitasi, kemudian limbah, kemudian untuk gedung-gedung pelayanan pemerintah, kemudian tata ruangnya sendiri. Mungkin itu yang untuk Dinas PKPPCK. Tadi kan Bapak sampaikan kita membangun untuk fasilitas pelayanan publik ya, karena ini sangat penting untuk masyarakat. Apa saja yang sudah kita bangun, Pak? Jadi kalau untuk pelayanan publik, sebenarnya, nah ini concern Pak Bupati ya. Beliau melihat banyak yang untuk publik ini belum ada di Lampung Tengah. Baik itu untuk masyarakatnya, pelayanan dasar mereka, kemudian untuk keamanan masyarakat, untuk kepastian hukum masyarakat. Nah jadi dari tahun 2001 hingga sekarang, sesuai dengan visi misi yang ada dan arahan Pak Bupati, kita masih fokus itu untuk ngebangun pelayanan publik. Nah, ini pelayanan publik, Dinas Perkim pada tahun 2001 hingga 2022 itu sudah menyelesaikan mall pelayanan publik yang ada di Kecamatan Gunung Sugi. Kemudian untuk keamanan itu yang selama ini Kodim itu kan belum ada nih Lampung Tengah.
Nah, Pak Bupati merespon itu supaya mempercepat keberadaan Kodim di Lampung Tengah. Pak Bupati berinisiatif membangun kantor Kodim. Itu yang ada di Terbanggi. Kemudian untuk keamanan juga insya Allah tahun ini juga kita akan bangunkan untuk Subdenpom. Nah, itu yang untuk keamanan. Kemudian untuk edukasi keagamaan itu sekarang sampai hari ini kita masih berproses untuk menyelesaikan pembangunan Islamic Center. Insya Allah tahun ini juga Islamic Center selesai. Jadi dalam tahun ini memang kita targetkan baik itu mall, pelayanan publik, kemudian Kodim, Subdenpom, termasuk juga Kajari yang kita bangun dan kita renovasi. Kemudian Islamic Center itu memang jadi prioritas utama untuk pelayanan publik dan keamanan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Itu yang menjadi target beliau. Jadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir memang cukup banyak ya Pak pembangunan yang kita. Alhamdulillah, semua yang besar-besar mudah-mudahan selesai lah dari tahun 2001 hingga 2023 ini. Ya, memang kita concernnya di situ sehingga segala daya upaya dinas dan Pak Bupati itu untuk menggali anggaran supaya itu bisa terlaksana. Ya Pak. Pak, lalu kita kan juga menangani bidang perumahan. Bagaimana sih Pak kondisi perumahan di masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dan seperti apa upaya kita dalam meningkatkan kualitas perumahan masyarakat kita? Jadi untuk program perumahan ini kan punya bidang juga yang ada di Dinas PKP PCK ini. Itu bidang perumahan. Nah, dalam bidang perumahan itu menangani program satu itu program bedah rumah. Kemudian yang kedua program prasarana dan sarana umum atau utilitas umum. Nah, di dalam merespon terhadap kondisi perumahan masyarakat yang ada di Lampung Tengah, ini kan mereka tidak semua mampu ya. Nah, tidak semua mampu memiliki rumah yang layak huni. Nah, sesuai dengan arahan Pak Bupati, kita respon, kita adakan program bedah rumah yang alhamdulillah ya segala daya upaya juga kita lakukan, baik itu melalui anggaran APBD, anggaran APBD provinsi, kita berkoordinasi dengan mereka, kemudian anggaran APBN juga yang melalui betul. Balai kita berkoordinasi. Iya. Baik Pak Feni, mungkin kita menarik sekali ya program bedah rumah ini di Kabupaten Lampung Tengah, tapi kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Baik pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kita akan bahas kembali mengenai program perumahan di Kabupaten Lampung Tengah sesaat lagi. Lampung Pos sekarang mengadakan lagi reporter cilik. Ayo semua anak-anak yang ada di Bandar Lampung daftarkan pencalonan reporter cilik yang ada di Bandar Lampung supaya kalian bisa belajar gimana cara untuk berkomunikasi dengan yang lain dan juga kalian supaya belajar juga gimana caranya bisa menjadi reporter yang benar-benar. Nah, di sini dari Kota Bandar Lampung ya, Lampung Pos sudah menyiapkan audisinya. Mudah-mudahan kalian bisa mewakili Bandar Lampung, bisa menjadi reporter cilik. Selamat dan sukses. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda kembali dalam program Dialog Spesial bersama saya Sylvia Agustina dan juga Kepala Dinas PKP PCK Kabupaten Lampung Tengah, Pak Fedi Librianto.
Pak, tadi menarik sekali kita membahas terkait dengan bedah rumah nih, program yang digalakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Ya, betul. Nah itu kan programnya berasal dari dana APBD maupun APBN. Seperti apa realisasinya? Kalau untuk realisasi untuk Kabupaten Lampung Tengah, mulai dari 2021 hingga 2024 itu sudah keseluruhan itu sudah mencapai 1079 unit bedah rumah yang sudah kita capai. Nah, memang masih banyak saudara-saudara kita masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang membutuhkan ini. Tapi satu kali lagi saya atas nama Pak Bupati mohon maaf karena memang kita sudah berupaya. Semoga doakan aja semoga apa upaya kita ini nanti bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik sehingga semua data bedah rumah yang di luar 1079 itu bisa kita laksanakan semua. Karena yang sudah terverifikasi, yang sudah memenuhi syarat untuk masuk dalam bedah rumah ini hampir 2000-an lah. Jadi masih banyak juga yang harus kita kerjakan untuk bedah rumah ini. Dan insya Allah dan harus yakin masyarakat Kabupaten Lampung Tengah ini terhadap Pak Bupati betul-betul beliau concern. Insya Allah betul-betul beliau concern merespon atas kebutuhan perumahan yang layak huni ini di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian Pak, dalam pembangunan ini adakah syarat atau kriteria tertentu untuk masyarakat kita yang akan kita bantu program ini? Ya, jadi kalau terkait syarat ketika itu nanti kita tinjau di lapangan memang kondisinya sesuai dengan kelayakan untuk dibedah rumahnya itu juga nanti tetap secara administrasi juga kita tetap lihat, kita verifikasi juga. Nah jadi untuk ketentuan-ketentuan yang bisa dapat bedah rumah ini yang pertama itu yang sudah berumur di atas 17 tahun dan sudah berkeluarga atau menikah. Kemudian yang kedua lokasi atau tanah yang akan dibangun itu betul-betul legalitas hukumnya jelas milik si pemohon atau yang pengaju daripada untuk bedah rumah itu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sangat-sangat jadi kendala juga. Yang ketiga ini adalah bahwa si pemohon juga ini harus memiliki swadaya. Jadi apakah dia mempunyai bata, mempunyai stok pasir, mempunyai stok kayu. Nah, itu akan kita lihat, kita hitung bisa terlaksana nggak ini. Nah, jadi kalau dia memenuhi itu, ya kita akan berikan bantuan. Karena memang anggaran yang diberikan untuk bedah rumah ini satu unit itu sebesar 17.500.000 ya, 17.500.000. Nah, itu kita harus selesaikan sampai memiliki atap dan memiliki pintu sehingga dia layak untuk dihuni. Nah, ini yang menjadi concern pertama. Nah, mungkin itu yang syarat yang paling harus dipenuhi dulu. Kalau syarat administrasi lain, surat pernyataan itu ya itu udah bisa diinin lah. Iya. Jadi, yang paling pokok itu dia sudah menikah, memiliki tanah yang memang betul legalitas hukumnya milik dia, kemudian dia mempunyai swadaya. Iya, ini adalah salah satu bentuk komitmen Pemkab ya Pak dalam meningkatkan kualitas perumahan masyarakat. Kemudian Pak, jika dari sisi kita kan menangani juga kawasan permukiman. Nah, dalam kawasan permukiman ini kan tidak lepas dari pentingnya ketersediaan air bersih juga dengan sanitasi. Seperti apa yang dilakukan Dinas PKP PCK? Jadi Dinas PKP PCK ini juga mempunyai bidang yaitu bidang kawasan permukiman.
kawasan permukiman ini memiliki program pembangunan sanitasi, kemudian program pembangunan pengelolaan limbah dan air bersih. Nah, di dalam program sanitasi ini, untuk sekarang ini kita mendukung program pusat untuk pengentasan stunting ya. Nah, kita memiliki program pembangunan tangki sepsi tank dan MCK. Karena kan yang paling utama untuk mendukung stunting itu kan di MCK dan di tangki septic ini. Alhamdulillah ini pada waktu yang lalu juga kita kan tadinya agak Pak Bupati punya inisiatif untuk berkoordinasi dengan balai. Nah, sehingga pada tahun 2022 ya kalau nggak salah waktu itu setelah berkoordinasi beliau membuat surat pernyataan bersedia dan minat untuk program MCK ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang dari 2022 itu sampai 2024 ini MCK yang sudah terbangun itu sekitar 1.500-an lah ya. MCK ya, kemudian tangki septic tank pun seperti itu. Bergulir terus. Nah, ini dananya kita pakai dana dibantu oleh APBN. Kemudian ada juga yang memang mempergunakan dana APBD. Jadi kolaborasi lah ya. Nah, ini yang upaya-upaya pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah lakukan untuk mempercepat Pengentasan stunting dan mempercepat infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Iya, baik Pak Feni. Ini kan kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana PKPPCK dalam membangun sarana ketersediaan air bersih untuk masyarakat di segmen selanjutnya. Oke. Baik pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara. Assalamualaikum, tabik pun pendaftaran audisi Reporter Cilik Lampung Pos sudah mulai dibuka dan program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di tingkat pendidikan dasar atau sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari Reporter Cilik Digital ini. Dari program ini, anak-anak kita akan diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional maupun di tingkat daerah. Dan melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pendaftaran audisi Reporter Cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari Reporter Cilik Digital. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar, baik di level nasional dan di daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi dalam dialog spesial.
Pak Benny, kita akan lanjutkan dialog kita tadi. Baik. Kita membahas soal sanitasi, sudah kita bahas tadi. Ya. Lalu ada yang tertinggal nih terkait dengan air bersih, bagaimana upaya penyediaan kita? Ya, mungkin yang selain air bersih juga ada air limbah ya, yang ditanganin oleh PKPCK. Jadi kalau untuk air bersih itu kita itu punya UPTD air bersih juga, ada yang diwariskan oleh PDAM dulu, ada empat ya, PDAM itu yang satu itu di Kota Gajah, kemudian di Gaya Baru, yang kedua ada di Rumbia, yang ketiga ada di Gunung Sugi sendiri, yang keempat itu ada di Kalirejo. Itu salah satu yang untuk mendukung penyediaan air bersih. Tetapi selain dari situ, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pun itu melalui dana APBD, kita juga merespon kebutuhan masyarakat dengan dua jenis program sumur bor yang individual, kemudian program sumur bor komunal. Nah, dengan dua program ini selama dari 2021 hingga 2024 ini yang sudah kita bangun, itu baik yang individual ataupun komunal, itu sekitar 289 unit sumur bor. Itu ada yang melalui dana APBN juga, ada yang melalui dana provinsi juga. Nah, pokoknya semua kita upayakan, kita melakukan koordinasi untuk semaksimal mungkin kita melakukan percepatan penyediaan air bersih ini. Nah, dari 289 titik itu, termasuk juga PDAM kita, itu sudah mencapai untuk sambungan rumah itu sudah 5.000-an lebih lah, 5.000 lebih. 5.500-an sambungan rumah yang sudah kita penuhi, teraliri. Nah, itu yang untuk air bersih. Kemudian terhadap limbah juga kita pun respon gitu. Nah, yang selama ini untuk pengelolaan limbah ini kita belum berjalan sesuai dengan perintah Pak Bupati untuk dioptimalkan bangunan yang sudah ada. Nah, jadi untuk mengoptimalkan itu kita sudah berkoordinasi dengan balai, alhamdulillah direspon. Kemudian kita sudah dibantu dengan mobil sedot tinja 1 unit. Kemudian dibantu dengan pembentukan organisasi tata laksananya, sehingga sekarang kita punya UPTD untuk pengolahan limbah. Dan kemudian juga sekarang kita sudah menyelesaikan perda untuk air limbahnya. Nah, tinggal kita menunggu verifikasi kelayakan berfungsinya. Insya Allah juga tahun ini dari balai. Tahun ini insya Allah selesai. Jadi tahun ini target kami pengelolaan air limbah dari rumah tangga itu bisa berjalan. Karena semuanya sudah siap, hanya tinggal menunggu verifikasi juga, verifikasi aja dari balai. Kita tinggal menunggu ya. Tahun ini. Insya Allah Optimis ya Pak, kita bisa. Harus optimis lah, harus. Kita fungsikan untuk pengolahan. Pak Kadis, ini kan kita juga menangani terkait dengan cipta karya atau perizinan juga terkait dengan bangunan. Seperti apa Pak kondisinya di lapangan? Jadi kalau untuk perizinan itu kan di dinas PKP PCK ini kan ada bidang pertanahan. Nah, bidang pertanahan ini selain bidang pertanahan dia juga ada tata ruang. Nah, jadi terkait dengan perizinan bangunan yang dulu namanya MB sekarang PBG,
Itu sudah berjalan dengan baik. Capaian retribusi juga insya Allah juga baik. Nah, jadi terhadap perizinan, baik itu untuk perizinan perusahaan, perizinan rumah tinggal, perizinan tempat usaha, itu sudah bisa melalui aplikasi. Karena RT RW kita sudah selesai tahun kemarin, sudah legalitas perdanya juga sudah ada. Kemudian RDTR juga kita sudah 2 yang selesai, yaitu RDTR Selusuban Teknofak yang sudah terintegrasi dalam sistem OSS atau online single submission itu sudah terintegrasi yang untuk Selusupan dan Teknopark. Kemudian tahun ini juga insya Allah yang RDTR terbagus juga sudah terintegrasi dengan sistem OSS ini. Artinya masyarakat dalam mengajukan perizinan sudah semakin mudah dengan digital? Seharusnya mudah dan sangat mudah dan semua bisa. Cuman kadang-kadang kan gini Mbak ya, ini untuk masyarakat ketahui ya. Jadi kalau sistem itu semua persyaratan ya itu dipenuhi. Jadi kalau ada yang nggak dipenuhi ya nggak jalan sistemnya. Jadi itu yang harus diketahui. Semua syarat-syarat penuhi, masukkan dalam alur sistem itu kan sudah ada petunjuknya tuh di dalam sistem. Dipenuhi itu yakin nggak perlu ke dinas perkim dah. Selesai dengan sistem. Bisa dari rumah secara digital. Iya, seperti itu. Dan harapan saya, satu sekaligus juga harapan saya bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah untuk mengurus perizinan ini, gak usahlah nyuruh-nyuruh orang. Kalau nggak bisa mempergunakan sistem, langsung aja datang ke Dinas Perkim Kabupaten Lampung Tengah. Itu ada bidangnya sendiri, langsung ke sana. Itu nggak ada syarat apa-apa, yang penting bayar retribusi, udah dihitung bayar retribusi, insya Allah izinnya keluar. Kita siap melayani dan siap. Tidak diperlukan biaya besar karena kita hanya untuk retribusi. Ya, untuk bayar retribusinya aja. Cuman kalau untuk persyaratan lain ya harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi ya Dinas Perkim juga nggak mau. Syarat yang utama adalah persyaratannya lengkap semua. Lengkap semua. Iya. Sehingga dengan persyaratannya ada, perhitungan retribusi juga tidak akan salah kan, gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk masalah tata ruang. Insya Allah tahun ini nanti kita bisa nambah RDTR, rencana detail tata ruang ini satu lagi yang di Kalirejo, insya Allah. Kalau RDTR ini kita semua mempergunakan dana APBN, bantuan dari Kementerian ATR. Artinya koordinasi kita juga langsung ke nasional ya Pak untuk peningkatan? Iya, kita langsung ke kementerian untuk membuat RDTR ini. Insya Allah juga nanti mudah-mudahan dana APBD mampu, kita bisa pergunakan dana APBD. Untuk RDTR. Untuk OSS tadi Pak, itu hanya bisa diakses di 2 wilayah tersebut atau akan kita tingkatkan bagaimana? Kalau untuk OSS, insya Allah kalau untuk Selusupan Teknopark tahun ini kayaknya sudah berjalan ya. Jadi sudah bisa bagi mereka yang ada di wilayah Selusupan Teknopark itu bisa melalui sistem. Kemudian yang untuk Terbanggi dan Gunung Sugih juga terbagus juga nanti kemarin baru kita integrasikan di Kementerian ATR untuk sistemnya. Tapi kalau sebenarnya juga kan sistem lama juga kan ada melalui si Cantik ya kalau nggak salah ya, itu ada online juga. Tapi belum sepenuhnya. Kalau yang OSS ini kan begitu kita masukkan data, kemudian direspon sistem, terpenuhi, dia langsung bisa cetak. Iya, lebih ringkas. Dan kita optimis mendorong agar terimplementasi di semua kecamatan kita. Insya Allah, amin. Mohon doanya untuk
semua masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Kami selalu berupaya dan berjuang untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan instruksi pimpinan kami Pak Haji Musa Ahmad SOS MM. Baik, Pak Feni, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini. Kita sudah berbincang banyak mengenai seperti apa sih Dinas PK-PPCK Kabupaten Lampung Tengah. Sekali lagi terima kasih Bapak. Baik pemirsa Metro TV Lampung, itulah perbincangan kita dalam mengupas seperti apa dukungan dalam peningkatan infrastruktur juga dalam peningkatan pelayanan perizinan di Kabupaten Lampung Tengah. Saya Sylvia Agustina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.